Langit mendung menyisakan rintik hujan tipis ketika Inem melangkah pelan menuju rumah kecilnya yang terletak di ujung gang sempit. Ember rotan berisi botol-botol jamu terguncang di tangan kanannya, sementara tangan kiri menggenggam tas kain yang sudah sobek di beberapa sudut. Kakinya pegal, pundaknya nyeri, dan napasnya terasa berat setelah seharian berkeliling dari pasar ke sekolah, lalu ke puskesmas, hingga ke warung-warung kecil yang tersebar di kampung seberang. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore lewat 30. Artinya, hampir 8 jam ia menjajakan jamu tanpa henti. Tapi dari 15 botol yang ia bawa pagi tadi, hanya 4 yang laku. Sisanya masih penuh, berembun, dan membuat ember itu terasa seperti beban kutukan yang tak kunjung habis. Jamu, laris manis katanya. Gumam Inem sinis, menahan geram sambil membuka gerendel pintu rumahnya yang berderit. Yang ada malah cuma pegel linu doang. Begitu pintu terbuka, aroma anyir dari dapur langsung menyambut, bercampur bau lembab, kayu lapuk dan sisa cucian yang belum sempat dijemur. Tapi Inem sudah terbiasa dengan itu. Rumahnya memang sudah tua. Dindingnya dari papan yang mulai keropos, atapnya bocor di beberapa tempat. Hanya ada 2 kamar, 1 dapur kecil, dan ruang tamu yang lebih sering jadi tempat menyimpan barang-barang tak terpakai. Ia meletakkan ember jamu di dapur tanpa sempat mencuci tangan lalu melangkah ke kamarnya. Hari ini terlalu berat. Kakinya terasa seperti mau copot. Yang dia inginkan hanyalah membaringkan diri sebentar, memejamkan mata, dan melupakan dunia yang selalu saja tak adil. Namun baru 2 langkah masuk kamar, ia langsung berhenti. Napasnya tercekat. Hidungnya menangkap bau yang tak asing, tajam, menyengat, dan membuat isi perutnya langsung mual. Ya Allah, desisnya. Bau apa ini? Tapi ia tak perlu bertanya terlalu lama. Matanya segera tertumbuk pada sosok kurus yang tergeletak di atas ranjang, menyamping dengan selimut yang tampak basah di bagian bawah. Dari balik selimut itu, bau busuk kotoran menguar, memenuhi seluruh ruangan. Lilik, seru Inem dengan nada tinggi. Suaminya, Lilik, membuka mata perlahan. Tatapannya kosong, matanya merah, bibirnya pecah-pecah. Tak ada tenaga untuk bicara, hanya gerakan kecil di ujung bibirnya yang nyaris tak terbaca. Kamu bab lagi? Astaga, Lik. Baru kemarin aku ganti spray ini. Baru aja kemarin aku bersihin kasur. Kamu tuh, bisa enggak? Ya ampun, ya ampun. Nada Inem naik turun, antara marah dan putus asa. Ia memalingkan wajah, menutup hidung dengan ujung kerudungnya. Tapi baunya tetap menyerang. Dia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan amarah yang hampir meledak. Lilik tetap diam. Tubuhnya hanya sedikit bergerak. Mungkin karena malu, mungkin karena memang sudah tak sanggup bicara. Sejak kecelakaan 3 tahun lalu, ia lumpuh dari pinggang ke bawah. Semua aktivitas dasar, makan, buang air, berpindah posisi, harus dibantu. Dan karena tak ada yang bisa membantu selain Inem, maka semua pekerjaan menjijikan itu jatuh ke tangannya. Rasanya pengen cerai aja, Inem berteriak akhirnya. Tapi, kasihan juga kamu, Lik. Kasihan kamu. Dan lebih kasihan lagi aku ini. Tangannya mengepal, matanya panas. Tapi tangis tak keluar. Ia sudah kehabisan air mata sejak tahun pertama pernikahannya diubah menjadi neraka kecil oleh nasib. Ia mencintai Lilik dulu, sangat. Tapi sekarang yang tersisa hanya tanggung jawab yang menyesakkan. Dengan langkah berat, Inem membuka lemari, mengambil ember kecil, lap dan spray bersih. Gerakannya cepat tanpa bicara. Ia menggulung spray kotor dengan tangan gemetar, menyingkirkan celana dalam Lilik yang basah, dan mulai membersihkan tubuh suaminya dengan tisu basah dan air sabun. Semuanya dilakukan dengan wajah kaku dan nafas tertahan. Dulu, ia menangis setiap kali melakukan ini. Tapi sekarang, hatinya seperti sudah membatu. Ketika selesai, ia duduk di ujung ranjang, menunduk, mengelap keringat di lehernya. Jam di dinding berdetak pelan. Di luar, suara anak-anak tertawa dan bermain peta umpet mulai terdengar. Lalu suara motor knalpot racing melengking. Inem menoleh ke jendela dan seperti sudah bisa menebak
ia melihat bayangan anak laki-lakinya lewat di gang depan. Randy belum pulang lagi, gumamnya lirih. Sudah jam 6 lewat. Anak SMP itu seharusnya sudah mandi dan mengerjakan PR. Tapi, kenyataannya dia lebih sering keluyuran. Kadang main warnet, kadang nongkrong di pinggir lapangan, kadang pulang dengan baju kotor dan uang jajan habis tanpa sisa. Sudah berkali-kali Inem memarahinya, mengancam akan menghentikan uang jajan, tapi semua omong kosong baginya. Sekolah pun hampir tak pernah masuk. Beberapa kali wali kelas datang ke rumah, memperingatkan. Tapi Inem tak tahu harus bagaimana. Dia tak sanggup mengurus semuanya sendirian. Dia terlalu lelah untuk menjadi ibu, ayah, pencari nafkah, perawat, sekaligus pengurus rumah. Rumah itu tiba-tiba terasa seperti lubang yang perlahan-lahan menelannya. Dan tak ada satu pun yang tahu. Semua orang menganggap Inem hanyalah tukang jamu, gendut, hitam, dan bau. Tak ada yang mau dekat. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum dan botol-botol jamu itu, ia sedang pelan-pelan tenggelam. Pagi itu, langit cerah seperti mengejek suasana hati Inem. Udara terasa panas meski matahari baru menanjak separuh ke langit. Dengan langkah berat dan pundak masih pegal karena membawa ember jamu yang penuh, Inem menyusuri gang sempit kampung. Embusan angin membawa aroma kunyit dan temulawak dari botol-botol jamunya, namun tidak cukup untuk menutupi bau keringat yang menempel di tubuhnya sejak subuh. Dia menarik napas panjang, mengatur langkah menuju pasar. Wajahnya masih kusam. Bedak tipis yang ia taburkan hanya membuat wajahnya tampak seperti topeng kapur yang rapuh. Lipstik merah muda yang sudah melebar tak menyamarkan bibir pecah-pecahnya. Tapi dia tetap berdandan, meski seadanya, walau kadang merasa percuma. Sesampainya di pasar, suasana sudah ramai. Para pedagang menjajakan dagangan dengan teriakan yang bersaut-sautan. Bau ikan, daging sayur, dan keringat manusia bercampur menjadi satu. Inem mengambil posisi di dekat lapak sayur milik Bu Parni, salah satu langganannya. Jamu sehat, jamu langsing, jamu kuat. Serunya, meski tak terlalu keras. Beberapa ibu-ibu lewat dan mengangguk ramah, tapi tak satu pun berhenti. Satu dua ada yang melirik, lalu berjalan cepat menjauh, seolah aroma Inem lebih menusuk dibanding bau ikan asin di sudut pasar. Setelah hampir 1 jam berdiri tanpa satupun pembeli, Inem menghela napas. Ia berpindah lokasi ke depan sekolah dasar, berharap ada ibu-ibu yang menunggu anaknya tertarik mencoba jamunya. Tapi lagi-lagi, hanya tatapan singkat dan senyum basa-basi, sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke puskesmas. Biasanya di sana, ada beberapa bidan atau ibu-ibu hamil yang suka beli jamu kunyit asam atau beras kencur. Setidaknya 1 atau 2 botol bisa laku. Namun takdir rupanya punya rencana lain hari itu. Di depan puskesmas, saat Inem baru saja menata botol-botolnya di meja kecil yang ia bawa dari rumah, langkah seseorang terhenti di depannya. Suara tawa nyaring terdengar lebih dulu, lalu muncul sosok wanita dengan rambut lurus sepunggung, bermakeup tebal, dan tas bermerek palsu tergantung di lengannya. "Inem!" Suara itu penuh nada geli dan mengejek. Inem menoleh, dan jantungnya langsung mencelos. Di hadapannya berdiri Tati, wanita yang dulu hampir menikah dengan Lilik, suaminya yang sekarang terbaring lumpuh di rumah. Tati menatapnya dari atas ke bawah. Bibirnya menyeringai seolah sedang melihat benda aneh di trotoar. "Ya Allah, Nem." "Kamu ya? Astaga. Sekarang kamu kok kucel banget sih?" kata Tati sambil mendekat. Suaranya cukup keras untuk didengar orang sekitar. "Gendut bau hitam. Aduh, aku syok loh lihat kamu begini. Untung dulu aku nggak jadi nikah sama Lilik. Kalau nggak, nasibku kayak kamu tuh. Jualan jamu keliling, bau jamu, bau matahari. Orang-orang mulai melirik." Beberapa ibu yang duduk di bangku antrean menahan senyum, pura-pura sibuk dengan ponsel tapi tak bisa menahan untuk tidak mencuri dengar. Inem menelan ludah. Wajahnya panas, tapi bukan karena matahari. Dengan pelan, ia mengatur napas dan mencoba tersenyum. "Mau beli jamu, Ti? Beras kencur lagi? Masih kayak yang dulu?" Tati tertawa. "Ya ampun, enggak lah. Aku kan sekarang minum suplemen herbal dari toko online. Yang packagingnya bagus gak kayak gini," ujarnya sambil menunjuk botol jamu Inem dengan jari panjang yang dihiasi kuku palsu merah menyala.
Inem hanya diam. Tangannya bergerak pelan, mengelap mulut botol jamu yang terkena embun. Mencoba tak menunjukkan kalau hatinya tercabik. Ia tahu Tati memang selalu begitu sejak dulu. Suka pamer. Suka menjatuhkan orang lain dengan senyum palsu. Tapi tetap saja, sakit rasanya. Apalagi, ucapan Tati bukan hanya menghina penampilannya. Itu seperti menampar keputusan hidupnya. Pilihan untuk merebut Lilik dulu, yang kini terasa seperti kutukan daripada kemenangan. Aku heran deh, Tati melanjutkan, masih dengan suara keras. Dulu kamu tuh kayak singa kalau soal Lilik, mati-matian. Ngerebut dia dari aku, ingat gak? Sekarang malah dapatnya suami lumpuh, anak nakal, hidup sengsara. Hidup itu karma ya, Nem. Karma itu nyata. Seketika darah Inem mendidih, tapi dia menggigit bibir. Tak ada gunanya membalas. Dia sudah cukup lelah bertarung dengan hidup, dan tak ada tenaga tersisa untuk duel mulut dengan perempuan seperti Tati. Dia tahu, kalaupun ia membela diri, orang-orang tidak akan berpihak padanya. Penampilannya saja sudah cukup membuat orang malas, tak perlu alasan lebih. Semoga sehat selalu ya, Ti. Ucap Inem akhirnya, pelan tapi tegas. Gak semua orang bisa kuat berdiri di tempat seberat ini, tapi aku bersyukur masih bisa berdiri. Tati mendengus lalu melenggang pergi tanpa membeli apapun. Suara high heelsnya berdetak-detak di lantai puskesmas, mengiringi jejak hinaan yang tertinggal di hati Inem. Setelah itu, Inem tak bicara pada siapa-siapa. Dia hanya duduk sebentar di bangku besi puskesmas, membiarkan matahari menerpa wajahnya yang basah oleh keringat, dan mungkin air mata yang tak sempat jatuh. Hari itu 1 botol jamu pun tak laku, tapi Inem pulang dengan kepala tegak. Meski pundaknya bungkuk, meski hatinya nyeri, ia tahu dia masih hidup, masih berdiri. Dan selama itu masih terjadi, ia akan terus maju. Meskipun dunia seakan tak memberinya tempat, ia tetap berdiri. Walau diinjak oleh masa lalu, dihina oleh masa kini, dan digoda oleh sebiskan proses meter, Inem tetap berdiri. Untuk sekarang, pagi itu Inem memulai harinya lebih awal dari biasanya. Langit baru semburat biru saat dia sudah berdiri di dapur, meracik jamu dengan tangan yang letih namun terbiasa. Suara kukuruyuk ayam belum reda, tapi air dalam dandang sudah mendidih. Dan aroma rempah menguar mengisi sudut dapur yang berjelaga. Dengan cekatan, Inem menuangkan rebusan kunyit, temulawak, jahe, dan asam ke dalam botol-botol kaca yang sudah ia cuci semalam. Tangannya bergerak cepat, tapi matanya sayu. Tidurnya tadi malam hanya 2 jam. Setelah seharian berkeliling menjajakan jamu, dia masih harus mencuci pakaian, menyapu halaman, dan mengurusi suaminya yang hanya bisa berbaring tak berdaya. Lilik sempat memanggil pelan saat ia tengah menyiapkan jamu. Suaranya lirih, minta dibantu ke kamar mandi. Tapi Inem hanya menjawab singkat, "Tunggu dulu, Lik. Aku kejar matahari." Setelah semua jamu siap, ia berdandan sekenanya. Bedak tabur yang sudah hampir habis ditepuk-tepuk ke wajahnya. Lipstik murahan yang sudah tinggal ujung dioleskan dengan gemetar. Tak ada pelembab, tak ada alas bedak. Cermin kecil yang tergantung di dinding dapur hanya memantulkan sosoknya yang makin hari makin lelah. Dia tahu usahanya berdandan nyaris sia-sia. Badannya besar, kulitnya gelap terbakar matahari, rambutnya kering dan acak-acakan. Jika berdandan terlalu mencolok, ia malah tampak seperti badut keliling. Maka ia memilih seadanya saja. Bukan untuk terlihat cantik, tapi setidaknya agar tak terlalu lusuh. Inem berangkat pukul 7. Menyusuri gang, menembus jalanan kota kecil yang makin panas menjelang siang. Ia tahu harus pintar memilih tempat. Tapi setiap tempat hari itu terasa dingin sambutannya. Di pasar, ibu-ibu hanya sekilas melirik. Beberapa bahkan mengernyit, lalu menutup hidung seolah aroma jamunya terlalu menyengat. Padahal Inem tahu itu bukan karena jamunya, itu karena dirinya. Di depan sekolahan, para ibu muda dengan pakaian bagus dan makeup mahal hanya tertawa pelan saat melihatnya. Tak ada yang tertarik membeli. Bahkan seorang satpam sekolah sempat menggoda dengan nada mengejek. "Nenek jual jamu. Dapat bonus jampi-jampi nggak?" Inem tersenyum getir. Ia sudah biasa mendengar olok-olok seperti itu. Tapi tetap saja, setiap kata itu seperti goresan di dada. Ia tak pernah meminta hidupnya menjadi seperti ini. Menjelang siang,
Inem duduk sebentar di bangku taman kecil dekat puskesmas. Panas matahari membuat peluh membasahi punggung dan dadanya. Ia membuka sebotol jamu dan meminumnya sendiri, berharap bisa mengembalikan sedikit tenaga. Sambil duduk, ia membuka dompet kecil berbahan kulit sintetis yang sudah terkelupas di sudutnya. Di dalam dompet itu, hanya ada beberapa lembar uang ribuan dan recehan logam. Ia menghitung hasil jualannya hari itu, 5.000, 10.000, 20.000, sampai akhirnya terkumpul 50.000 rupiah. Inem memandangi uang itu lama. Hatinya mendadak sesak. Seharian berkeliling, berjalan kaki, menahan panas, menahan hinaan, semua itu hanya menghasilkan 50.000. Uang yang bahkan tak cukup untuk beli beras dan sabun cuci sekaligus. Dia mendesah, menyandarkan tubuhnya ke sandaran bangku taman yang mulai memanas karena matahari. Matanya menatap langit mencari sedikit harapan di antara awan putih yang berarak. Ya Allah, sampai kapan begini? Bisiknya lirih, tapi langit tak menjawab. Angin hanya lewat sebentar, lalu kembali hening. Dengan langkah gontai, ia melanjutkan perjalanan pulang. Di ujung jalan, rumahnya terlihat seperti biasa, catnya mengelupas, pagar bambu sudah miring, dan atapnya berlubang di sana-sini. Ia membuka pintu rumah, disambut oleh suara televisi yang menyala keras dan aroma rumah yang pengap. "Mak, lapar!" teriak suara cempreng dari dalam kamar. Itu suara Arga, anak semata wayangnya yang baru kelas 2 SMP. Anak itu belum pulang sejak kemarin sore. Katanya menginap di rumah temannya. Tapi Inem curiga ia hanya bermain di warnet hingga larut malam. Tanpa menjawab, Inem menuju dapur. Ia meletakkan botol-botol jamu yang tersisa di sudut ruangan, lalu membuka rice cooker yang ternyata kosong. Hanya kerak nasi di dasar panci yang menempel dan mulai mengering. Dia menghela napas, tak ada lagi beras. Ia harus beli. Padahal 50.000 itu tadinya ia harapkan bisa dibagi untuk keperluan besok dan seterusnya. "Mak, cepet dong, lapar nih." Suara Arga makin keras. Inem menahan emosi. Anak itu semakin besar, semakin sulit diatur. Dulu, ia sempat bermimpi Arga akan jadi orang besar. Tapi sekarang, dia bahkan jarang masuk sekolah. Lebih sering keluyuran dan main game dari pagi sampai malam. Dari dalam kamar, terdengar suara Lilik batuk pelan. Inem melangkah ke kamar suaminya. Di sana, Lilik terbaring lemah di atas kasur tipis yang sudah mulai mengempis. Wajahnya pucat, mata, sayu dan tubuhnya tak bergerak selain kepala yang bisa sedikit berpaling. "Kamu udah makan, Lik?" tanya Inem. Lilik menggeleng pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Nggak lapar." Inem duduk di sisi kasur. Ia memandangi wajah suaminya lama, wajah yang dulu membuatnya jatuh cinta dan nekat merebut dari Tati. Wajah yang kini hanya tinggal bayangan masa lalu. Lelaki yang dulu kuat dan tampan kini tak bisa apa-apa. Bahkan untuk ke kamar mandi saja ia harus dibantu. Rasa sesal itu datang lagi. Menyelinap seperti asap, pelan tapi menyesakkan. Rasanya, pengen nyerah aja, Li. Gumamnya pelan. "Capek aku. Jualan gak laku, anak makin bandel, kamu makin lemah. Aku gak tahu harus apa." Tapi Lilik hanya menatapnya dengan mata basah. Tak ada jawaban. Hanya keheningan. Inem berdiri, mengusap wajahnya yang kini basah oleh keringat dan air mata. Ia kembali ke dapur, mengambil uang 50.000 itu, dan menyelipkannya ke dalam dompet. Ia tahu, ia masih harus kuat. Setidaknya sampai besok. Setidaknya sampai habis napas. Karena hidup, seberat apapun, tak memberi pilihan bagi mereka yang tak punya tempat berpulang. Pagi itu, udara di Pasar Pahing masih dingin meski matahari sudah muncul di ujung timur. Para pedagang baru membuka lapak, menata dagangan mereka dengan langkah cepat. Suara tawa, teriakan, dan sapaan bersahutan membentuk harmoni khas pasar tradisional yang riuh namun hangat. Inem berjalan di lorong sempit pasar, dengan keranjang anyaman di lengannya. Langkahnya pelan, matanya cermat memilih bahan-bahan terbaik untuk membuat jamu. Temulawak yang tidak terlalu tua, jahe merah yang segar, kunyit yang warnanya cerah, dan asam jawa yang tidak terlalu masam. Semua dibelinya satu persatu, sambil sesekali menawar harga pada pedagang langganannya. Namun hari itu,
Senyum Inem lebih tipis dari biasanya. Semalam ia hanya makan nasi putih dan air hangat. Uangnya hanya cukup untuk beli beras dan sedikit garam. Arga anaknya merengek minta jajan tapi ia hanya bisa menjawab dengan tatapan kosong. Sementara Lilik suaminya batuk terus-menerus dan mulai sulit tidur. Setelah semua bahan jamu terkumpul, Inem keluar dari pasar hendak berjalan pulang melewati lorong belakang yang lebih sepi. Sambil berjalan ia membuka botol air mineral dari tas kain lusuhnya dan meneguk sedikit. Kerongkongannya memang kering, tapi ia irit. Air itu harus cukup sampai di rumah. Belum jauh melangkah, tiba-tiba seseorang menyentuh ujung lengannya. Sentuhan ringan tapi mengejutkan. Inem menoleh. Di hadapannya berdiri seorang perempuan tua, mengenakan kerudung kusam dan baju lusuh yang warnanya tak jelas, antara coklat dan abu-abu. Wajahnya penuh keriput, matanya cekung, dan kakinya telanjang. "Nak, boleh minta sedikit air?" tanyanya dengan suara parau. Inem terdiam sejenak. Ia menatap wanita itu, tak yakin apakah ini hanya pengemis biasa atau orang dengan niat buruk. Tapi pandangan perempuan itu begitu tulus, seolah sungguh kehausan, sungguh butuh pertolongan. Inem membuka botol airnya. Ia mengulurkan ke perempuan. Tua itu tanpa banyak kata. "Ini, Bu." Perempuan itu menyambutnya dengan kedua tangan yang gemetar. Ia meneguk air dengan perlahan, seperti seseorang yang benar-benar menghargai setiap tetesnya. Setelah beberapa saat, ia mengembalikan botol itu. "Makasih, Mbah," katanya sambil tersenyum. Senyumnya aneh. Sejenak Inem merinding, karena matanya seperti berubah, seolah bukan mata orang tua renta tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih kuno. Perempuan itu melanjutkan, suaranya pelan tapi jelas, seakan disengaja agar hanya Inem yang bisa mendengar. "Aku lihat kamu lagi susah ya. Hidupmu berat, banyak yang kamu tahan, tapi kamu kuat. Jarang ada orang sekuat kamu." Inem tertegun. Kalimat itu sederhana tapi terasa menohok. Ia tak tahu kenapa dadanya tiba-tiba sesak, seolah kalimat itu memukul langsung luka-luka batinnya, yang selama ini ia bungkus rapat. "Kalau kamu butuh bantuan, pergilah ke ujung hutan. Wangul, di sana ada rumah kecil. Kamu bisa minta tolong sama dia. Dia bisa bantu kamu, asal kamu berani." Inem mengernyit. "Maksudnya siapa, Bu?" Perempuan itu tak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu berbalik dan berjalan pelan ke arah gang sempit di balik pasar. Tubuhnya membungkuk, jalannya seperti menyeret kaki. Tapi yang aneh, langkahnya begitu cepat, seperti tak sesuai dengan wujud renta itu. "Bu!" panggil Inem. Tapi perempuan itu sudah menghilang di antara kios-kios dan kerumunan pasar. Inem berdiri di sana, terpaku. Hatinya berdegup cepat. Kata-kata perempuan tadi terngiang-ngiang, ujung hutan Wangul. Rumah kecil, minta tolong sama dia. Dia tahu hutan Wangul. Semua orang tahu. Letaknya di pinggiran kota sudah lama dikenal angker. Ada banyak cerita mistis tentang tempat itu, mulai dari suara tangisan malam hari, hingga orang-orang yang tersesat dan tak kembali. Tidak ada yang berani masuk jauh ke dalam hutan itu, apalagi sampai ke ujungnya. "Gila apa ya? Gumam." Inem mencoba menertawakan ketakutannya sendiri, tapi hati kecilnya bicara lain. Entah mengapa, ia merasa pertemuannya dengan perempuan tadi bukan kebetulan. Di dunia yang serba sulit ini, apapun yang menjanjikan jalan keluar akan selalu menggoda. Ia melanjutkan langkahnya pulang dengan pikiran yang kacau. Di satu sisi logikanya menertawakan dirinya, masa ia percaya pada omongan pengemis tua? Tapi sisi lainnya, sisi yang sudah kelelahan, mulai memupuk harapan. Andai betul ada yang bisa membantu, pikir Inem. Andai betul ada jalan keluar, setibanya. Di rumah ia meletakkan semua bahan jamu di dapur dan menatap jam dinding. Waktu masih pagi tapi tubuhnya sudah terasa lelah. Ia duduk di kursi kayu reot, memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, wajah perempuan tua itu kembali muncul. Tatapannya, suaranya, senyumnya, semuanya membekas. Apakah itu malaikat yang menyamar? Atau hanya orang gila yang kebetulan bisa membaca kegundahan hatinya? Tapi jika benar ada jalan menuju kehidupan yang lebih baik, apakah salah jika dicoba? Hari
Itu langit mendung sejak pagi. Matahari tampak malu-malu menampakkan diri, seolah tahu bahwa bumi sedang menyimpan sesuatu yang ganjil. Daun-daun trembesi di pinggir jalan tampak enggan bergerak, hanya sekali-sekali bergidik diterpa angin yang lewat seperti bisikan. Inem berdiri di mulut jalan setapak yang mengarah ke hutan Wangul. Di tangannya ada tas kain berisi sebotol air dan selembar selendang tipis untuk menutupi rambut. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, seolah tahu bahwa langkah yang hendak ia ambil bukan langkah biasa. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai berjalan, melewati rerumputan liar dan pohon-pohon bambu yang berdiri seperti barisan prajurit tua. Hutan Wangul, sejak dulu, punya aura yang aneh. Tidak menyeramkan secara terang-terangan, tapi ada perasaan terintimidasi yang menggelayut seperti kabut tipis yang tak bisa disingkirkan. Setiap langkah terasa seperti menapaki tanah baru, padahal tempat ini hanya berjarak beberapa kilometer dari desanya. Tapi tak seorang pun dari kampungnya pernah benar-benar berani menyusuri jalan setapak ini sampai ke ujung. Namun hari itu, Inem nekat. Langkah kakinya terus membawanya lebih dalam ke hutan. Semak dan belukar makin rapat, suara burung pun semakin jarang. Yang terdengar hanya desir angin yang berputar-putar, membawa bisikan yang entah dari mana. Beberapa kali Inem mengira mendengar namanya dipanggil, tapi saat ia menoleh tak ada siapa-siapa. Ia hampir saja kembali ketika tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Sebuah gubuk kayu tua berdiri sendiri di tengah pepohonan. Atapnya miring, dindingnya dari kayu yang mulai lapuk, dan ada aroma harum aneh tercium dari sana, seperti dupa, tapi bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang lebih samar, seperti darah kering. Inem berdiri beberapa langkah dari pintu. Ia ragu, tapi rasa penasaran dan keputusasaan dalam dirinya lebih kuat dari rasa takut. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Tapi setelah beberapa detik pintu itu berderit terbuka sendiri. Perlahan, tanpa dorongan tangan, seperti didorong angin yang sangat selektif. Inem melangkah masuk. Di dalam, ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lampu minyak yang tergantung di langit-langit. Bau dupa menyengat hidung. Di tengah ruangan duduklah sosok yang tak asing. Perempuan tua berbaju lusuh yang ia temui di pasar. Tapi kini, penampilannya berubah. Wajahnya masih keriput, tapi matanya tajam seperti belati. Ia duduk bersila di depan meja rendah yang penuh dengan benda-benda asing. Tulang ayam, bunga melati kering, potongan rambut, lilin hitam, dan botol kecil berisi cairan berwarna merah pekat. Di sudut ruangan, tergantung cermin besar dengan bingkai kayu hitam. Cermin itu tidak memantulkan bayangan Inem sama sekali. Perempuan tua itu menatap Inem tanpa senyum, tapi tak juga tampak marah. Hanya tatapan seolah ia sudah tahu Inem akan datang. "Kamu datang juga," katanya datar. Namun suaranya berbeda dari sebelumnya. Lebih berat, lebih dingin. Inem merasa kakinya seperti membeku di tempat. "Sampeyan, yang kemarin di pasar kan?" Perempuan itu mengangguk pelan. Inem menelan ludah. "Saya kira, sampeyan malaikat." Perempuan itu tersenyum tipis, tapi senyumnya seperti bulan sabit yang menakutkan. "Malaikat tidak tinggal di tempat seperti ini," jawabnya. Inem menunduk, meremas-remas ujung selendangnya. "Tapi, sampeyan bilang bisa bantu?" "Aku bisa," kata perempuan itu. Ia mengisyaratkan Inem untuk duduk di depannya. Inem maju perlahan dan duduk bersila, meski tubuhnya gemetar. Pandangannya tak lepas dari benda-benda aneh di meja. "Aku bukan malaikat, aku dukun. Tapi tidak semua dukun itu jahat," lanjut perempuan itu. "Ada yang diberi pengetahuan untuk membantu orang yang benar-benar terjepit." "Dan saya terjepit?" tanya Inem lirih. "Bukan cuma terjepit, kamu sudah hampir putus. Tapi kamu belum menyerah. Itu yang menarikku padamu." Inem masih menunduk. Matanya mulai basah. Selama ini, siapa yang pernah bicara seperti itu padanya? Siapa yang melihatnya bukan sebagai gendut, hitam, dan bau, tapi sebagai seseorang yang bertahan? Dukun itu memandangnya dalam-dalam. "Kamu capek, Nem, tapi kamu juga kuat. Dan kekuatan seperti itu, kalau diberi sedikit dorongan,
bisa jadi sangat besar. Inem menelan ludah. Dorongan, kayak apa? Tenang. Belum saatnya bicara itu. Sekarang duduk saja dulu. Minum ini. Ia mengambil botol kecil dari meja, lalu menyodorkannya pada Inem. Cairannya berwarna coklat pekat, seperti jamu yang sudah basi. Minuman penyambutan. Biar kamu tidak diganggu mereka di luar nanti. Inem ragu sejenak, tapi lalu mengambilnya. Ia menutup hidung dan meneguk cairan itu. Rasanya pahit, getir, dan meninggalkan sensasi panas di kerongkongan. Sekarang, kamu sudah diterima. Tidak semua orang bisa datang ke sini dan tetap pulang dengan selamat. Tapi kamu berbeda, Nem, kata dukun itu sambil tersenyum. Kali ini lebih lembut, tapi tetap misterius. Inem mengangguk pelan, meski masih belum paham betul apa yang sedang ia hadapi. Tapi satu hal yang pasti, langkah pertama telah diambil. Ia sudah masuk ke dunia yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan logika. Di luar, langit makin gelap, angin makin kuat. Tapi di dalam gubuk itu, Inem merasa hangat. Untuk pertama kalinya, sejak sekian lama, ia merasa diperhatikan. Udara di dalam gubuk itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Dupa menyala di sudut ruangan, asapnya meliuk seperti ular malas yang tak hendak pergi. Cahaya lampu minyak menari pelan, membuat bayangan di dinding bergetar, seolah hidup. Inem duduk di depan sang dukun, lututnya rapat, tangan mengepal di atas pahanya. Sejak minuman pahit yang ia teguk tadi, tubuhnya terasa lebih hangat. Tapi kehangatan itu bukan sekadar fisik, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang ia belum tahu apa. Dukun itu menatap Inem lekat-lekat. Matanya seperti menembus hingga ke dalam kepala. Bibirnya yang tipis melengkung dalam senyum samar yang tak bisa ditebak artinya. Aku tahu kamu sengsara, Nem, ucap dukun itu tiba-tiba. Suaranya datar, namun berisi. Aku tahu kamu hidup dalam kesulitan yang terus-menerus. Aku bisa bantu kamu. Inem menatapnya. Tapi, bagaimana? Dukun itu menyentuh benda kecil. Di depannya, sebuah logam berbentuk seperti paku yang sangat kecil, seukuran biji wijen. Di sebelahnya ada belasan benda serupa, tergeletak di atas kain hitam. Kamu tahu ini apa? Tanya dukun itu. Inem menggeleng pelan. Ini susuk, jawabnya. Benda kecil, tapi kekuatannya besar. Dipasang di tubuh tak kasat mata. Tapi energinya bisa membuat siapapun terpikat padamu. Meski wajahmu tetap, badanmu tetap, mereka akan melihatmu berbeda. Cantik, menarik, menggoda. Inem menelan ludah. Matanya tak lepas dari benda-benda kecil itu. Ia tahu soal susuk dari cerita-cerita warung. Tapi mendengarnya langsung dari sang empu terasa berbeda. Nyata. Apa saya bisa berubah? Bisiknya lirih. Kamu akan tetap jadi dirimu. Tapi dunia yang melihatmu akan melihat sesuatu yang lain. Kamu tak perlu jadi kurus. Tak perlu jadi putih. Kamu hanya perlu memakai ini. Dukun itu mencondongkan tubuhnya, menatap Inem lebih dekat. Tapi, semua kekuatan ada harga yang harus dibayar. Inem mengerutkan alis. Apa yang harus saya lakukan? Senyum dukun itu melebar. Berikan aku darah seorang perjaka. Darah Inem terasa seperti membeku sejenak. Perkataan itu berat, aneh. Tapi ia tidak langsung menolak. Justru pertanyaan pertama yang muncul dalam kepalanya adalah, siapa? Dukun, itu tahu Inem mulai goyah. Ia menyentuh susuk-susuk kecil itu, satu persatu, lalu mulai merapikannya di atas kain hitam, seperti seorang seniman mempersiapkan kuasnya. Jangan khawatir. Kalau kamu sudah pakai susuk ini, mendapatkan perjaka bukan hal sulit. Mereka akan mendekat sendiri. Mereka akan tertarik padamu seperti lalat pada gula. Inem masih terdiam. Batinnya berkecamuk. Ia bukan orang kejam. Ia bahkan tak pernah memukul anaknya meski anak itu sering membuatnya menangis, tapi hidupnya sudah terlalu lama berada di dasar. Suami lumpuh, anak nakal, uang tak cukup, dirinya sendiri sudah tak dianggap manusia oleh banyak orang.
Kalau saya setuju, gumamnya. Kapan susuknya bisa dipasang? Dukun itu berdiri, tangannya mengambil satu wadah tembikar kecil dari sudut ruangan. Isinya cairan keemasan yang berbau wangi aneh, seperti campuran bunga kenanga dan tanah basah. Sekarang juga, Inem menelan ludah. Dadanya berdegup cepat, tapi ia mengangguk. Tak ada waktu untuk ragu. Kalau ia mundur sekarang, besok ia akan kembali jadi perempuan gendut yang dihina, dijauhi dan dilupakan. Lepaskan pakaianmu. Aku perlu menanamkan susuk ini di titik-titik tertentu di tubuhmu. Inem berdiri perlahan, melepas satu persatu pakaiannya, hingga ia hanya menyisakan kain jarik menutupi tubuh. Udara malam yang merayap masuk dari sela-sela dinding kayu, membuat kulitnya merinding. Tapi ia bertahan. Dukun itu mulai bekerja. Tangannya cekatan, seperti seseorang yang sudah melakukannya ribuan kali. Dengan pinset kecil, ia menekan susuk-susuk ke titik-titik tertentu di tubuh Inem, di belakang telinga, di tengkuk, di dada kiri, di bawah pusar, di pergelangan kaki, dan bahkan di telapak tangan. Setiap susuk yang masuk menimbulkan sensasi dingin menyusup ke dalam kulit. Tapi tak ada rasa sakit, hanya dingin. Dingin yang lambat laun menjalar jadi hangat. Hangat yang membuat darah berdesir lebih cepat. Setelah semuanya selesai, dukun itu memercikan cairan keemasan ke tubuh Inem, lalu menggumamkan mantra dalam bahasa yang asing. Mantra itu tidak panjang tapi terasa berat, seolah menarik kekuatan dari tempat yang jauh. Ketika prosesi selesai, dukun itu menatap Inem dengan mata yang lebih tenang. Sekarang, kamu bukan lagi Inem yang kemarin, katanya. Kamu belum jadi perempuan sempurna, tapi kamu sudah jadi perempuan yang akan membuat siapapun terpesona. Inem masih diam, tapi ia bisa merasakan sesuatu dalam dirinya telah berubah. Entah apa, entah bagaimana, tapi ada kekuatan baru yang perlahan mengalir di darahnya. Jangan lupa, Nem. Suara dukun itu menjadi tajam. Satu perjaka. Itu harga dari semua ini. Kamu bisa memilih siapa saja. Tapi jangan terlalu lama. Susukmu akan mulai aktif sepenuhnya setelah malam ini. Inem mengangguk. Dalam benaknya mulai muncul wajah-wajah. Ia tahu ini tidak benar, tapi hidup sudah terlalu kejam padanya. Ia bukan ingin balas dendam. Ia hanya ingin menang sekali saja. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Inem merasa dirinya punya kendali. Dan di luar gubuk itu, angin hutan Wangul kembali berdesir, membawa bisikan yang samar, seolah memberi restu pada perempuan yang baru saja menukar satu bagian jiwanya demi sesuatu yang lebih gelap. Sinar matahari pagi menyusup lewat celah-celah papan rumah Inem. Udara di luar masih basah oleh embun, namun di dalam, tubuh Inem terasa menghangat oleh sesuatu yang bukan berasal dari selimut. Ia baru tidur beberapa jam saja. Setelah seluruh proses susuk selesai malam itu, ia tak langsung bisa memejamkan mata. Tubuhnya seperti dialiri sesuatu yang asing tapi nikmat. Kepalanya penuh dengan pikiran-pikiran yang selama ini tak pernah ia beri ruang. Tentang hidup yang bisa berubah. Tentang dirinya yang mungkin bisa lebih dari sekadar istri dari Lilik yang lumpuh. Ia bangkit dari tikarnya, berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding. Wajahnya masih sama, pipi bulat, kulit legam khas perempuan yang saban hari berpanas-panasan. Namun ada satu hal yang berbeda, matanya. Ada sinar lain di sana. Lebih hidup, lebih percaya diri. Dengan cepat ia mengenakan kebaya lusuh andalannya, lalu memasukkan botol-botol jamu ke dalam keranjang rotan. Ia tak sempat berdandan lama, seperti biasa hanya bedak tabur dan lipstik murahan. Tapi kali ini, ia merasa cukup. Perasaan itu aneh karena biasanya ia selalu merasa kurang. Pagi itu, Inem berjalan menyusuri gang sempit menuju pasar. Langkahnya ringan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa malu bertemu orang. Matanya tak lagi selalu menunduk. Sesekali ia mengangkat dagu, dan tak ia sangka, ada beberapa pasang mata yang langsung terpaku padanya. Seorang bapak tua, yang biasa mengabaikannya tiba-tiba menyapa, "Pagi Mbak Inem, jamunya masih ada?" Inem tersenyum sopan. "Masih Pak, mau beras kencur atau kunyit asam?"
Bapak itu mengambil 2 botol sekaligus, lalu membayar tanpa menawar. Inem mengucap terima kasih, tapi hatinya berkecamuk. Apa itu tadi? Kenapa dia ramah? Ia berjalan lagi. Kali ini menuju pelataran puskesmas, tempat biasa ia berjualan. Seorang satpam yang biasanya hanya melirik malas kini berdiri menyambut, membuka pagar seolah ia tamu kehormatan. "Wah Bu Inem, pagi-pagi udah nyegerin suasana nih," kata satpam itu dengan senyum sumringah. Inem terkikik pelan. "Heleh Mas, ini ada-ada aja." Ia membuka keranjangnya. Belum sempat ia menata jamu, 2 pegawai puskesmas menghampiri. Mereka memesan sambil bercanda ringan, mengomentari aroma jamunya, yang katanya hari ini terasa lebih menggoda dari biasanya. Dari pagi hingga menjelang siang, Inem berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ke sekolah dasar, ke tukang bangunan di pojok jalan, ke deretan kios pasar. Dimanapun ia berhenti, orang-orang menyapanya. Tidak lagi sinis, tidak lagi malas. Bahkan beberapa pria muda tak segan menanyakan namanya, menawarkan bantuan, dan memuji penampilannya. "Senyummu itu loh Mbah, manisnya kayak tape uli," celetuk seorang sopir angkot sambil membeli 2 botol jamu. Inem hanya tertawa, walau wajahnya sedikit memerah. Dalam hatinya ia merasa seperti sedang bermain di dunia baru. Dunia di mana ia diperhatikan, dihargai, diinginkan. Tapi yang paling membuatnya tertegun adalah saat seorang pria muda, berkaus putih dan celana jeans, menghampirinya di pinggir jalan. "Jamu Mbak?" tanyanya. Inem mengangguk menyodorkan botol. Setelah membeli, pria itu tersenyum. "Boleh minta nomor HP-nya nggak? Siapa tahu besok-besok saya mau pesan lagi." Inem tersentak. Ia tak pernah siap untuk momen ini. Ia menggigit bibir, menahan rasa canggung. "Maaf ya Mas, HP saya jadul. Nggak bisa buat chat-chatan kayak gitu," jawabnya pelan. Pria itu tertawa kecil. "Nggak apa-apa Mbak, tapi kalau lihat Mbak jualan lagi, saya pasti mampir deh." Setelah pria itu pergi, Inem terdiam sejenak. Di tangannya masih ada uang sisa, jualan, dan hari belum selesai. Tapi dadanya penuh dengan sensasi yang tak bisa ia lukiskan. Ia masih perempuan yang sama. Tubuhnya masih gendut, kulitnya tetap legam. Tapi hari ini, dunia memperlakukannya berbeda. Matahari mulai condong ke barat. Inem berjalan pulang dengan keranjang yang nyaris kosong. Sisa 2 botol. Sesuatu yang jarang sekali terjadi. Biasanya ia pulang dengan lebih dari separuh dagangannya. Masih utuh. Langkahnya sedikit lebih cepat. Ia ingin sampai di rumah sebelum anaknya mulai ribut. Sebelum Lilik mulai mengeluh. Tapi ia tak bisa menahan senyum kecil di bibirnya. Untuk pertama kalinya, bukan karena hasil jualan semata, tapi karena rasa bahwa dirinya berarti. Sampai di rumah, ia menaruh keranjang di sudut dapur. Rumah masih berantakan, lantai kotor. Lilik terdengar mengeluh dari kamar. Anak semata wayangnya menyalakan televisi keras-keras sambil mengunyah mie instan yang belum matang. Biasanya, ini akan membuat Inem kesal. Lelahnya ditambah pemandangan rumah yang seperti kapal pecah akan membuat emosinya meledak. Tapi hari ini, tidak. Ada sesuatu yang membuat hatinya lebih lapang. Mungkin karena ia tahu hidup bisa berubah. Mungkin karena hari ini, ia melihat seberkas cahaya dari lubang gelap yang selama ini ia pikir tak ada ujungnya. Inem duduk di atas dipan kayu. Ia membuka dompet, menghitung uang hasil jualan hari ini. Jumlahnya 2 kali lipat dari kemarin. Tapi, lebih dari itu Inem merasa seperti hidupnya dimulai lagi. Ia tahu harga dari semua ini belum lunas. Ia masih punya janji pada sang dukun. Tapi malam ini, ia ingin menikmati dulu perasaan ini. Perasaan dicintai dunia. Perasaan bahwa ia tak seburuk yang selama ini ia kira. Dan entah mengapa, di dalam hatinya yang paling dalam, sebuah bisikan kecil berdesir. "Ini baru awal, Nem. Baru awal." 1 minggu berlalu sejak hari pertama susuk ditanam di tubuh Inem. Dan selama itu pula, hidupnya berubah. Dagangan jamunya laris manis. Senyuman tak pernah absen dari bibirnya. Ia menikmati setiap lirikan, bisik-bisik kekaguman, dan pujian dari pria-pria yang dulu bahkan tak mau menyapanya. Namun malam ini berbeda. Ada kecemasan yang menggumpal di dada Inem. Sejak pagi firasat aneh menyelubungi langkahnya.
Dan benar saja, saat ia sedang mencuci botol di halaman belakang, seorang perempuan tua dengan wajah keriput dan kain kumal mendekat pelan. "Inem," bisiknya pelan, tapi suaranya tak asing, dingin, menggetarkan. Inem menoleh dan jantungnya berdetak lebih cepat saat mengenali sosok itu. "Sampeyan?" "Iya, aku." Suara si perempuan berubah lebih berat, lebih menyeramkan. Ia menatap tajam. "Sudah seminggu. Sudah waktunya kamu membayar." Inem menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Saya sudah punya orangnya." "Bagus," kata si dukun yang kembali ke wujud, semula sekejap mata. "Jangan buat aku menunggu lebih lama, Nem. Malam ini harus selesai." Seketika tubuh perempuan itu menghilang di balik bayangan pohon pisang, seolah ditelan angin. Inem terpaku. Tangannya masih memegang botol, tapi airnya sudah tumpah ke tanah. Nama pria itu Rio. Seorang pegawai toko elektronik di kota, usia 20-an, wajah bersih, senyum manis, dan jelas belum menikah. Dalam beberapa hari terakhir, Rio sering datang membeli jamu dari Inem. Bukan karena suka jamu, tentu saja, tapi karena pesona Inem yang tak mampu ia tolak. Rio bukan tipe yang biasa menggoda perempuan, justru sebaliknya. Ia pemalu, canggung, dan belum pernah sekalipun menjalin hubungan serius dengan wanita. Malam itu, Inem dan Rio sudah janjian bertemu di warung penyet dekat perempatan desa. Inem mengenakan kebaya sederhana, rambut disanggul, seadanya. Tapi tatapan matanya tajam, bibirnya merah darah. "Wah, Mbak Nem, cantik banget malam ini," puji Rio begitu Inem duduk. Inem tertawa kecil. "Mas Rio aja yang gombal." Mereka makan sambil berbincang ringan. Rio banyak tertawa, wajahnya sesekali memerah karena tersipu. Inem memperhatikan setiap geraknya, gemulai, polos, dan manis. Seorang perjaka sempurna. Setelah makan, Inem mengajak Rio keluar dari warung. Udara malam mulai dingin. Lampu-lampu jalan menyala redup. "Mas Rio," bisik Inem saat mereka sampai di depan warung. "Aku pengen ngajak kamu ke suatu tempat. Tapi jangan bilang siapa-siapa, ya." Rio mengernyit. "Bingung, kemana Mbak?" "Hutan Wanggul," jawab Inem pelan. Rio menelan ludah. "Hutan? Ngapain ke sana malam-malam?" Inem mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Rio. Bibirnya mengembang menggoda, matanya setengah tertutup. "Aku pengen sendiri sama kamu, di tempat sepi. Gak ada yang ganggu." Wajah Rio langsung merah padam. Ia terbata. "Mbak, maksudnya, kita? Kalau kamu gak mau, gak apa-apa." Inem berbalik pelan, pura-pura kecewa. Tapi ia tahu Rio sudah goyah. "Enggak, bukan gak mau. Aku mau." Rio cepat-cepat menyahut. "Aku cuma kaget aja." Mereka pun berjalan menuju ujung desa, lalu menyusuri jalan setapak menuju hutan Wangul. Langkah Rio kaku, campur gugup, dan antusias. Sementara Inem melangkah pasti. Wajahnya tenang, tapi hatinya berkecamuk. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin sunyi suasana. Hanya suara serangga malam dan dedaunan yang bergesekan. Bulan menggantung rendah di langit, menyinari jalan setapak dengan cahaya pucat. Rio mulai gelisah. "Mbak, kita mau sampai mana?" "Sedikit lagi," jawab Inem pelan. Ia bisa merasakan energi dari susuknya berdenyut pelan di tubuh. Ia tahu rumah si dukun tinggal beberapa meter lagi. Akhirnya, di balik semak belukar, muncullah sebuah pondok. Kecil berdinding anyaman bambu. Pintu kayunya tampak rapuh tapi tak ada satupun debu di tangga depan. Inem menoleh ke Rio, tersenyum manis. "Masuklah, aku pengen bicara sesuatu sama kamu tapi cuma bisa di sini." Rio ragu, tapi saat tangan Inem menyentuh lengannya, ia merasa seperti tersihir. Ia melangkah pelan, masuk ke dalam pondok gelap itu. Dan pintu pun menutup sendiri di belakang mereka. Di dalam pondok bambu yang sunyi dan pengap itu, cahaya hanya datang dari lentera kecil yang menggantung di salah satu tiang kayu. Aroma dupa menyengat menusuk hidung. Dindingnya dihiasi kain-kain hitam bertuliskan aksara kuno. Dan di tengah ruangan ada semacam altar kayu penuh bunga layu,
sisa darah kering, dan lilin yang berkedip-kedip seolah ditiup angin tak kasat mata. Rio berdiri canggung, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Mbak Inem, ini rumah siapa?" Inem tersenyum samar. Ia mendekat, meraih tangan Rio dan menggenggamnya. "Tenang mas, aku cuma pengen kasih kejutan, tapi kamu harus tutup mata dulu." Rio tertawa, gugup. "Tutup mata? Hah, kayak ulang tahun aja." "Serius?" Nada Inem berubah tegas. "Tutup mata sekarang. Jangan buka sampai aku bilang ya." Rio mengangguk dan memejamkan mata. "Baik mbak." Tanpa sepatah kata, Inem melangkah mundur, lalu berbalik keluar dari gubuk. Langkahnya cepat tapi tenang, seperti seseorang yang sudah lama merencanakan segalanya. Begitu ia menjejak tanah luar, pintu di belakangnya menutup sendiri dengan bunyi krek yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari balik pepohonan, Inem berdiri membatu. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena campuran rasa bersalah dan harapan bahwa semua penderitaan hidupnya akan segera digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Di dalam gubuk, Rio masih berdiri dengan mata tertutup, tangannya menggenggam tali ransel kecil. Ia mencoba bersiul, mencoba santai, tapi hawa di dalam semakin aneh, dingin, gelap. Dan kemudian ia mendengar suara itu. Bukan suara Inem, bukan suara manusia. Anak manis. Suara itu serak, seperti daun kering yang dihantam angin. Rio membuka matanya pelan, dan seketika tubuhnya membeku. Di hadapannya berdiri seorang perempuan tua renta, dengan wajah penuh keriput, mata putih tanpa bola mata, dan kuku-kuku panjang melengkung seperti sabit. Rambutnya gimbal kusut, menjuntai sampai lantai. Ia mengenakan jubah hitam yang seolah hidup, berkibar meski tak ada angin. "Siapa? Siapa kamu?" Rio mundur, suaranya bergetar. Perempuan tua itu tak menjawab, ia hanya tersenyum. Sebuah senyum yang membuat darah siapapun mendidih. Perlahan ia mengangkat tangan, dan kuku-kukunya menajam dengan suara srek seperti besi diasah. Rio berbalik, hendak lari, tapi telapak kakinya seperti tertancap di tanah. Tubuhnya lumpuh, hanya matanya yang bergerak liar, panik, mencari pertolongan. "Jangan, jangan!" jeritnya. Terlambat, dengan satu gerakan cepat, dukun tua itu mencengkeram perut Rio, lalu ceras. Jerit Rio menembus langit malam, menggema di antara pohon-pohon tua hutan Wangul. Darah memuncrat, mengenai kain altar, mengenai dinding, dan mengenai wajah si dukun yang kini tertawa lebar seperti binatang lapar. Usus Rio ditarik keluar, dicabik, lalu disuap ke mulut si dukun yang tak lagi terlihat seperti manusia. Suaranya seperti seseorang sedang menyeruput sup daging. Satu demi satu, isi perut Rio dikeluarkan, dikunyah dan ditelan. Darahnya ditampung dalam mangkuk batu, lalu dihirup seperti anggur. Tubuh Rio kejang-kejang, napasnya pendek, lemah, lalu perlahan berhenti. Bola matanya membelalak, membeku dalam tatapan ngeri. Tak lama kemudian, dagingnya habis, tulangnya digerus hingga menjadi serbuk. Dan saat tubuh Rio lenyap tak tersisa, si dukun mendongak ke atas, mengangkat tangan, dan berteriak memanggil sesuatu yang tak bisa didengar manusia biasa. Dalam sekejap, tubuhnya mulai berubah, keriput-keriput. Itu mengencang, kulitnya mengilap seperti dilap minyak. Rambutnya yang gimbal luruh berganti dengan helai-helai hitam mengkilap. Mata putihnya berubah menjadi bulat indah berwarna hijau zamrud. Bibirnya yang pucat merekah merah. Kukunya yang tajam memendek, kembali menjadi lentik dan bersih. Pakaian hitam compang-camping itu berubah menjadi kebaya merah menyala, ketat dan anggun, seperti kebaya pengantin dari dunia lain. Ia tak lagi tampak seperti perempuan tua. Ia kini tampak seperti bidadari malam. Wajahnya nyaris tidak masuk akal cantiknya. Kecantikan yang membuat siapapun ingin menyerahkan hidup mereka hanya untuk melihat senyumnya. Dari kejauhan, di balik semak gelap, Inem melihat semuanya. Mulutnya sedikit terbuka, matanya terpaku. Ia tak bisa mengalihkan pandangan dari sosok jelita itu. Dukun yang tadi tampak seperti nenek dari dasar neraka, kini berdiri dengan anggun,
cantik, dan menawan, seperti permaisuri dari kerajaan siluman. Tanpa sadar, Inem menyentuh pipinya sendiri. Ia membandingkan wajah bulatnya, kulitnya yang gelap, tubuhnya yang gendut, dengan kecantikan luar biasa yang ada di depan matanya. Aku ingin seperti dia. Bisiknya lirih penuh harap. Dari dalam gubuk, si dukun dengan tubuh barunya berbalik menatap ke arah Inem. Senyumnya masih sama, tapi kini senyum itu bukan lagi milik seorang nenek. Senyum itu adalah milik seorang ratu. Senyum yang memikat, sekaligus mengancam. Dan Inem tahu, malam ini ia telah menginjakkan satu kakinya dalam dunia yang tak bisa lagi ia tinggalkan. Malam itu, hutan Wangul terasa sunyi tak seperti biasanya. Angin seperti berhenti berhembus. Daun-daun bergeming. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti tanah dan batang-batang pohon seperti selimut rahasia. Inem berdiri di depan gubuk itu dengan napas tak menentu. Matanya tak berkedip menatap wanita, cantik di hadapannya. Sosok dukun tua yang kini menjelma menjadi makhluk nyaris sempurna, tak hanya cantik, tapi juga memancarkan wibawa mistis yang sukar dijelaskan. Dengan ragu, Inem melangkah maju. Langkahnya perlahan, seperti anak kecil mendekati kue ulang tahun yang belum boleh disentuh. Ia berdiri hanya beberapa meter dari sang dukun, lalu suaranya pecah dalam keheningan malam. "Bu, ajari saya. Saya ingin seperti sampean, cantik, anggun." Dipandang semua orang, katanya lirih, nyaris memelas. Sang dukun menatapnya dengan mata hijau zamrudnya. Sekali lirikan saja, Inem merasa dirinya seperti kaca retak, tampak rapuh, pecah di dalam. "Aku tahu kau akan meminta itu," jawab sang dukun. Suaranya kini berbeda, bukan lagi parau seperti malam-malam sebelumnya. Kini nadanya lembut namun menusuk, seperti sutra yang menyembunyikan belati. Semua perempuan yang tertindas pasti menginginkan satu hal, kekuatan melalui kecantikan. Inem menunduk. Saya sudah capek hidup begini. Jualan nggak laku. Suami saya, maaf Bu, dia sudah lumpuh. Hanya bisa ngompol dan ngerepotin saya. Anak saya juga Bu. Sekolah tapi nggak pernah pulang tepat waktu. Bolos, ngerokok, kadang nyuri uang di dompet. Sang dukun melangkah mendekat. Sepasang kaki jenjangnya nyaris tidak menyentuh tanah. Langkahnya begitu ringan dan sunyi. Ia menyentuh dagu Inem, mengangkat wajahnya. Tatapannya menembus kulit Inem, menelanjangi isi hatinya. "Kalau kau ingin menjadi cantik sepertiku, ada syaratnya," katanya pelan. "Kau harus menumbalkan suami dan anakmu. Darah mereka akan menumbuhkan wajah baru dalam tubuhmu. Wajah yang semua orang inginkan, tubuh yang semua pria idamkan, senyuman yang bisa menghentikan dunia." Inem tercekat. Ia menunduk lagi, lalu memejamkan mata. Ada pertempuran kecil dalam batinnya, tapi sayup-sayup, suara logika kalah oleh gemuruh, hasrat dan rasa sakit selama ini. Penderitaannya, penghinaan dari Tati, omelan tetangga, kelakuan anaknya, dan beban berat dari suami lumpuh, semua itu seperti bara yang terus membakar hatinya. Dukun itu masih melanjutkan, suaranya makin dalam. "Tapi ingat, wajah barumu hanya akan bertahan 10 tahun. Setelah itu, kau akan kembali menjadi dirimu yang lama. Kecuali kau meminum darah perjaka lagi sebelum 10 tahun habis. Maka kecantikanmu akan bertahan." Inem membuka matanya. Napasnya berat, tapi matanya tak lagi bimbang. Saya mau jadi cantik. Saya capek jadi orang yang cuma jadi bahan olokan." Sang dukun tersenyum. Senyum yang tak menyembunyikan apapun selain kegelapan. Ia mengangguk perlahan. "Bagus. Malam ini, aku ikut denganmu ke rumah. Kita mulai persiapannya." Malam makin larut. Angin mulai berhembus pelan. Inem berjalan cepat di gang sempit menuju rumahnya. Di belakangnya, sang dukun berjalan mengikuti, mengenakan jubah hitam panjang. Wajah cantiknya tersembunyi di balik kerudung tipis. Wajah yang terlalu memikat untuk diperlihatkan di lingkungan padat dan penasaran seperti kampung Inem. Rumah Inem sudah tampak dari kejauhan. Lampunya remang, pintunya tertutup setengah rapat. Suara TV samar terdengar dari dalam. Inem melirik ke sekeliling. Tetangga-tetangga sudah masuk rumah. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Ia membuka pagar pelan dan mempersilakan dukun itu masuk. "Lewat pintu samping saja Bu. Biar nggak ketahuan," bisiknya.
Mereka melangkah ke sisi rumah, masuk lewat pintu dapur yang langsung menuju ruang belakang. Di dalam rumah, Lilik terdengar menggerutu. "Nem, airnya mana? Aku mau pipis." Inem menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tetap tidak marah, tidak kasihan, hanya datar. Dukun itu menatap ruangan dengan mata menyala. "Anakmu di mana?" "Belum pulang. Biasanya dia pulang lewat jam 2. Tapi saya tahu kamar dia. Kita bisa tunggu." Sang dukun mengangguk. Ia membuka kain kecil dari tasnya, lalu meletakkannya di lantai. Di dalam kain itu ada cermin retak, sebilah pisau kecil yang ujungnya berkarat, dan 3 jarum emas. Ia mulai berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti Inem. Bahasa tua, dari zaman sebelum manusia mengenal api. Inem hanya berdiri di sana, mendengar Lilik mengeluh dari kamar, dan memandangi persiapan itu. Tapi tak ada rasa bersalah. Tidak malam ini. Yang ada hanyalah bayangan wajah cantik, kulit mulus, perhatian orang-orang, dan kehidupan yang ia dambakan. Malam itu, rumah kecil di gang sempit itu menyimpan rahasia yang tidak akan pernah dibayangkan siapapun. Sebuah pengorbanan akan segera dimulai. Bukan hanya tubuh dan darah, tapi juga hati nurani dan seluruh jiwa. Inem telah memilih jalannya. Jalan yang penuh darah dan kecantikan semu. Malam merambat perlahan di atas langit kampung. Gelapnya seolah menyembunyikan segalanya, seakan bulan pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Di dalam rumah yang sunyi itu, hanya terdengar suara napas dan langkah pelan. Lampu dapur menyala redup, temaram seperti jiwa yang mulai memudar. Inem berdiri membisu di ambang pintu kamar suaminya. Tangannya menggenggam pisau dapur yang sudah dibersihkan. Tajam dan dingin di telapak tangannya, seperti niat yang sudah ia bulatkan sejak tadi siang. Lilik, suaminya, tergolek di kasur tipis. Matanya setengah terbuka, tubuhnya kurus, kakinya mengecil seperti ranting tua. Di sisinya, bekas popok dewasa yang belum sempat dibersihkan. Ia menggeliat sedikit, lalu menggerutu, "Nem, airnya mana? Aku mau pipis." Tak ada jawaban. Inem hanya melangkah masuk. Perlahan, seperti bayangan yang merambat di dinding. "Nem, kamu di mana?" Dan saat itu, segalanya berhenti. Pisau itu menembus dada Lilik dengan satu tusukan pelan, tapi dalam. Lilik mendelik. Matanya melebar. Inem menutup mulutnya dengan tangan kirinya, menahan suara. Tubuh Lilik menggeliat beberapa detik sebelum akhirnya diam. Darah mengalir membasahi kasur tipis mereka, mengotori kain spray yang sudah kusam. Dari balik ruang tengah, dukun itu berdiri, tersenyum penuh kemenangan. Tangannya mengangkat mangkuk tembaga, siap menampung darah segar yang mengalir dari tubuh. "Tak bernyawa itu. Tepat dan cepat," gumam sang dukun. "Bagus." Inem menatap jasad suaminya, matanya kosong. Tapi di hatinya ada suara yang terus membisik. "Aku melakukan ini demi diriku sendiri." Tidak ada air mata, hanya keheningan. Kemudian, terdengar suara langkah kecil di luar. Pintu depan berderit terbuka. Anak lelaki Inem, yang baru pulang, masuk ke dalam rumah sambil memainkan ponselnya. Seragamnya kotor, dan wajahnya lelah. "Mah, aku lapar. Ada mie instan nggak?" Ia belum sempat menyalakan lampu saat Inem muncul di depannya. Masih dengan pisau yang sama. Bajunya penuh darah. Anak itu tertegun. Mah, itu kenapa?" Suaranya terputus. Tangannya mengangkat, tapi belum sempat bertanya. Pisaunya sudah bicara. Dukun itu tertawa. Tawa rendah yang menggema di dinding rumah kecil itu. "Bagus sekali, Nem. Kamu memang sudah siap menerima kekuatan ini." Tubuh sang anak jatuh berdebum, masih memegang ponsel di tangannya. Darah menggenang di lantai ruang tamu. Inem berdiri di tengah genangan itu, tubuhnya bergetar, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena tubuhnya mulai bereaksi. Dukun itu segera mendekat, mengambil mangkuk, tembaganya, menampung darah anak dan suami Inem. Darah itu kemudian dicampurkan dengan cairan hitam kental dari botol kecil yang dibawanya. "Minumlah ini, Inem. Ini darah yang mengikatmu dengan kekuatan baru. Tubuh dan wajahmu akan berubah. Tak akan ada lagi yang menghina. Tak akan ada lagi rasa malu.
Kau akan menjadi lambang kecantikan. Tapi ingat, 10 tahun saja. Tanpa ragu, Inem mengambil mangkuk itu. Cairan hangatnya mengalir di tenggorokan. Rasa amis dan pahitnya membuat tubuhnya gemetar. Tapi hanya sesaat. Dalam hitungan menit, ia berteriak bukan karena sakit, tapi karena sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Tulang-tulangnya terasa seperti meleleh, lalu menyatu kembali. Kulitnya mengelupas pelan, digantikan oleh kulit baru yang halus dan terang. Lemak tubuhnya menguap seperti kabut terserap cahaya. Rambutnya yang semula kusam dan lepek kini hitam legam berkilau. Wajahnya memanjang, simetris, alisnya membingkai sempurna. Bibirnya merah alami, matanya besar dan jernih. Dukun itu mengangguk puas. Lihatlah dirimu sekarang. Kau bukan lagi Inem yang gendut, hitam dan dijauhi orang. Kau sudah menjadi sosok yang semua wanita iri padanya. Dan semua pria dambakan. Inem berdiri menatap cermin kecil di meja. Ia tertegun tak percaya. Ini? Saya? Ya, sahut sang dukun, lalu menyerahkan sebuah kantong kain. Di dalamnya ada uang tunai dan beberapa keping emas tua. Pergilah, jangan tinggal di sini. Desa ini akan mencurigai hilangnya keluargamu. Gunakan nama baru. Pindah ke desa lain. Buka lagi jualan jamumu. Tapi kali ini, dunia akan tunduk padamu. Inem menggenggam kantong itu erat. Nafasnya masih berat, jantungnya masih berdetak cepat. Tapi bukan karena takut, karena semangat. Karena harapan, ia dan dukun itu mengubur mayat suami dan anaknya di belakang rumah, dekat pohon pisang yang tak pernah berbuah. Tanahnya lembab, mudah digali. Mereka menanam batu kecil di atasnya, tanpa nama, tanpa doa. Hanya diam. Pagi menjelang, Inem sudah mengenakan baju baru. Rambutnya disanggul sederhana. Tubuhnya langsing dalam kebaya coklat tua. Ia membawa tas besar berisi jamu, uang, dan emas. Ia berjalan keluar gang, tanpa menoleh ke belakang. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang curiga. Semua orang mengira ia pendatang dari kota, dan sejak hari itu, Inem lenyap. Yang muncul adalah Inayah, penjual jamu baru di desa sebelah. Cantik, muda, murah senyum. Orang-orang bertanya-tanya dari mana ia berasal, tapi tak ada yang tahu. Ia menjadi perbincangan, daya tarik, bahkan jadi rebutan pria-pria lajang. Tak ada yang menyangka bahwa di balik senyum manis Inayah, tersembunyi dosa yang lebih dalam dari hutan Wanggul. Desa kecil di pinggir hutan Wanggul kini ramai oleh warung kopi, minimarket, dan penginapan murah. Wajah-wajah baru bermunculan setiap pekan. Tapi satu hal tak berubah. Di pasar pagi hari Jumat, selalu ada sosok penjual jamu yang paling dicari para lelaki. Inayah, cantik, elegan. Senyumnya membuat para pria lupa membawa kembalian. Anak-anak muda memanggilnya Mbak Ayah, ibu-ibu. Menatapnya dengan iri, dan para istri diam-diam mendoakan agar suaminya tak tergoda membeli jamu terlalu sering. Tapi Inayah tahu, waktunya hampir habis. Hari itu dia berdiri di depan cermin tua di rumah kontrakannya. Bibirnya masih merah, tapi mulai tampak retak. Pipi yang selama ini mulus mulai terlihat garis-garis samar. Urat biru mencuat di balik kulit tangannya. 10 tahun telah berlalu sejak malam di mana ia menumbalkan suami dan anaknya. 10 tahun, dan waktunya hampir tiba. Jika kamu tidak minum darah perjaka sebelum waktumu habis, kau akan kembali menjadi dirimu yang lama. Suara dukun itu dulu masih terngiang di kepalanya. Dan bukan cuma kembali, kau akan jadi lebih buruk dari sebelumnya. Inayah menutup matanya. Sudah banyak pria yang ia kenal, tapi tak satu pun dari mereka perjaka. Dan mencari yang suci di zaman sekarang bukan perkara mudah. Tapi pagi itu, takdir membawanya kepada seseorang. Seorang mahasiswa KKN, tampan dan polos, datang membeli jamu tolak angin. Namanya Aditya. Cara dia tersenyum, cara dia bicara sopan, mengingatkan Inayah pada anaknya dulu, sebelum menjadi terlalu nakal. Maaf mbak, ada jamu buat stamina belajar? Ada, jawab Inayah sambil menatap matanya dalam-dalam. Kamu baru di sini? Iya, baru seminggu. Seolah semesta membuka jalannya sendiri. Hari demi hari Aditya semakin sering datang.
Kadang membantu Inayah membawa botol jamu. Kadang cuma duduk di teras rumah kontrakan sambil ngobrol. Hingga malam itu, saat bulan kembali bulat seperti malam 10 tahun lalu, Inayah mengajaknya makan malam. Dan seperti Rio dulu, Aditya menurut saja. Mereka berjalan ke arah hutan Wanggul, tapi kali ini jalanan sudah beraspal sebagian. Beberapa warga membangun kebun di pinggirannya. Tapi Inayah tahu, di balik pepohonan tua itu, gubuk sang dukun masih ada, menunggu. Namun, di tengah perjalanan Inayah berhenti. Aditya melihatnya dengan heran. "Mbak, kenapa?" Dan saat itu, tubuh Inayah mulai bergetar. Ia merasakan wajahnya melorot. Lehernya sakit seperti ditarik dari dalam. Perutnya melilit. 10 tahun tepat. Tak lebih 1 hari, Aditya terkejut melihat wajah Inayah berubah. Kulitnya mulai hitam. Tubuhnya membengkak. Rambutnya rontok satu-satu. Inayah berlutut memegangi perutnya lalu menjerit, suara yang tak manusiawi. "Mbak!" Aditya panik tapi tak tahu harus berbuat apa. Dari balik pepohonan suara tawa lama kembali terdengar. Sang dukun muncul. "Masih cantik, masih muda seperti tak pernah menua. Kau terlambat, Nem," katanya dingin. "Darahnya belum kau ambil, dan waktu sudah habis." Inayah merangkak, menatap Aditya yang berdiri gemetar. Tapi matanya kini tak lagi ingin membunuh. Yang tersisa hanyalah permohonan. "Lari," bisiknya. "Lari sekarang." Aditya tak berpikir 2 kali. Ia lari, menembus hutan, hingga ia tak bisa lagi mendengar jeritan perempuan itu, atau tawa panjang dukun yang seperti gaung dari neraka. Keesokan harinya, warga desa menemukan botol-botol jamu berserakan di pasar. Tak ada yang tahu kemana Inayah pergi. Warung jamunya kosong. Rumah kontrakannya terbuka, tapi tak ada siapa-siapa di dalamnya. Beberapa bulan kemudian, kabar beredar. Seorang wanita tua, gendut dan bau, ditemukan hidup liar di dalam hutan Wanggul. Ia menggigiti akar pohon dan tertawa-tawa sendiri. Tak bisa bicara. Tak tahu namanya. Beberapa berkata itu Inayah, tapi yang lain percaya itu bukan manusia lagi. Aditya, bertahun-tahun kemudian, menjadi dosen antropologi. Ia meneliti legenda-legenda urban di Jawa, terutama tentang wanita cantik penjual jamu yang menghilang secara misterius. Dan setiap kali ia menceritakan kisah itu pada mahasiswanya, ia selalu mengakhiri dengan satu kalimat. "Cantik adalah kutukan. Bila kau mendapatkannya dengan mengorbankan cinta." Dan di pojok ruang dosen tersimpan satu botol jamu kosong. Labelnya pudar, tapi masih bisa terbaca satu kata, Inayah. Amanat dari kisah ini adalah tentang harga dari ambisi dan keserakahan, serta bagaimana keputusan yang kita buat saat terpuruk bisa membentuk takdir yang tak bisa kita putar balik. Melalui sosok Inem, seorang perempuan sederhana yang awalnya hanya ingin keluar dari hidup yang penuh tekanan, kemiskinan, dan ketidakadilan, pembaca diajak menyelami perasaan manusiawi. Ingin dihargai, ingin dicintai, ingin terlihat berharga. Namun saat ia memilih jalan singkat dengan cara yang keliru, menyerahkan nurani demi kecantikan semu, kehidupan yang ia dambakan justru berubah menjadi kutukan yang tak berujung. Cerita ini menegaskan bahwa keindahan fisik hanyalah lapisan, luar, dan jika diperoleh dengan cara mencederai hati nurani, maka kecantikan itu akan menjadi beban yang lebih berat daripada penderitaan awal. Inem kehilangan segalanya, keluarga, nama, bahkan dirinya sendiri, demi keinginan sesaat yang berakar dari luka dan dendam. Dalam dunia yang kadang memang tidak adil, iman dan kesabaran adalah pondasi yang jauh lebih kokoh daripada jalan pintas yang tampak menggiurkan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi. Dan saat seseorang menjual jiwanya demi keinginan duniawi, yang dibeli sebenarnya bukan kebahagiaan, melainkan kehancuran yang menunggu waktu. Kisah ini mengingatkan bahwa tidak semua yang berkilau itu emas, dan tidak semua yang tampak indah itu membawa berkah. Kadang, yang tampak sebagai pertolongan, justru adalah jebakan paling mematikan.